Lihat yang hitam-hitam besar. Paris. Apa maksudnya? Udah 700 dari lagunya tuh. Bingung gak sih? Sekarang buku itu apa namanya itu? Syukur. Ada syukur. Ini tidak dari situ. Bukan hanya tetap baik. Lagu itu ada syukur. Kalau begitu bunyi itu ada syukur. Puji syukur itu agak lain sedikit. Kata-katanya dirubah. Ya, ini nadanya jadi berubah. Ya Yesus. Sang penghibur bagi orang yang sedih, Langsung turun. hiburlah hati umatmu Si Agus tuh. dan teguhkan imannya. Orang juru-juru ya udah datang kan? Ya Iya, baru datang. Yesus, dengar Itu paman saya. Makanya semakin barang. Enggak, itu saya tadi bilang Agus. Tuh suruh kesini ya? Tetangga kau tuh rumah sini. Bukan, itu bukan tetangga Andre. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh, dia masuk ke dalam. Spesialis orang dalam. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, kaum keluarga yang terkasih, teristimewa Tante Moijun bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. 40 hari yang lalu, suami, papi, papa, saudara, sahabat kita yang terkasih, Bapak Sambil bantu Sekudus itu. telah meninggalkan kita. Hari ke-40 ini juga mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa di dalam kitab suci, seperti masa tinggalnya Israel di padang gurun dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 42, masa kehidupan Musa dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 23, dan yang akan kita renungkan bersama masa puasa dan pencobaan Yesus di padang gurun dalam Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Mengambil hikmat dari puasa Yesus yang penuh godaan, mengingatkan kita pada kehidupan di dunia ini yang syarat dengan tantangan, kesulitan, dan rintangan. Kita yakin dan percaya bahwa saudara kita, Bapak Sekudus, telah lulus setelah menekuni kehidupannya di dunia, dan kini dia telah bersama Yesus yang telah dibangkitkan kembali. Sampai sana. Semoga doa-doa kita pada malam hari ini berkenan kepada Allah dan menghantar kepergian saudara kita menuju kemuliaannya yang kekal. Kita berdoa juga tentu bagi kaum keluarga yang ditinggalkan, bagi istri, anak-anak, menantu, cucu, dan juga kaum keluarganya, supaya tetap diberikan kekuatan, penghiburan iman yang sejati, dan juga tetap setia melanjutkan segala kebaikan-kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Bapa Sekudus semasa hidupnya bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita juga menyiapkan hati kita. Kita juga sadar bahwa Bapa Sekudus tentu tidak luput dari kelemahan dan dosa-dosa. Kita semua yang berhimpun pada malam hari ini juga tidak luput dari kelemahan dan dosa-dosa. Dengan rendah hati kita menyesali dan mengakuinya, supaya kita layak merayakan peristiwa Panggil nanti penyelamat. sini aku. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 344. Panggil. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dia mau dekat suaminya. Ya Kristus, Mak si Robi. Biasa. Enggak apa-apa, memang saya rekam. Biar tahu kenakalan Pak Kundus. Kasihanilah kami. Ya Tuhan, Masa tak ada suruh? Benar sikit. kasihanilah kami. Mereka pakai itu maras. Ya Tuhan, Sebenarnya simpel tuh satu lembar jadi 8 lagu. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita mengenang dan mendoakan seluruh anggota keluarga yang telah meninggal, orang tua, kakek, nenek, abang, dan juga kakak. Selain kita berdoa untuk keselamatan kekal Bapak Sekundus, dan juga berdoa untuk keselamatan Bapak Yohanes Muradin, Asun, Miniawati, Oslan, Maria, Ajab, Aloysius Matius, Tahinding, Bonifalia Nanjam, Suprianus, Hermanus, Jainuddin. Semoga karena belas kasih dan kerahiman Tetap orang Tuhan, ajar sini. seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber harapan kami, 40 hari yang lalu Engkau berkenan memanggil saudara kami, Bapak Sekundus, menghadap kehadirat-Mu. Hati kami sudah ikhlas karena kami percaya bahwa ia tetap hidup bersama Kristus Putra-Mu yang telah mengalahkan maut. Semoga keteladanan hidup yang baik dan cita-cita saudara kami ketika hidupnya dapat dilanjutkan oleh sanak saudara, kaum keluarganya. Berikanlah kami kekuatan untuk itu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud,
lah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan kami, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan, mendengarkan suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian pada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Kepada Tuhan ada kasih, namanya kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari Tuhan sudah dekat, Dia datang sebagai penyelamat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.